warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Kewina, NPM 193200001, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi dari Universitas PGRI Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen kelas. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum saya menjelaskan fungsi dari manajemen kelas tersebut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa arti dari manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Saya akan langsung menjelaskan fungsi manajemen kelas. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yang dimana menjadi titik tolak bagi manajer kelas. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian dapat digambarkan sebagai penciptaan mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang dibahas sebelumnya. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan untuk memimpin ketika rencana harus diubah menjadi realitas dan memberikan arah untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang dilakukan secara efektif. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan yaitu penggunaan mekanisme pengawasan untuk memeriksa apakah hasil terrealisasi merupakan bagian integral dari perencanaan, tetapi pada saat yang sama kegiatan pengelolaan. Dan materi yang berikutnya, penanggung jawab manajemen kelas, yaitu manajemen pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, tugas dan fungsi kepala sekolah adalah sebagai pendidik atau edukator, manajer, administrator, dan supervisor. Sementara itu, dalam perkembangannya, tugas dan fungsi kepala sekolah semakin bertambah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Yang kedua, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab seorang manajemen pendidik atau kepala sekolah haruslah mengarahkan seluruh bawahan dan staf serta seluruh komponen yang ada dalam suatu lembaga pendidikan yang dikelolanya. Materi yang berikutnya, permasalahan yang timbul dalam manajemen kelas. Ada dua jenis masalah pengelolaan kelas, yaitu yang bersifat perorangan atau individual dan yang bersifat kelompok. Disadari bahwa masalah perorangan atau individual dan masalah kelompok seringkali menyatu dan amat sukar dipisahkan yang satu dari yang lain. Penggolongan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu tingkah laku menarik perhatian orang lain, mencari kekuasaan, menuntut balas, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Keempat tingkah laku ini diurutkan makin lama makin berat. Misalnya, seorang anak yang gagal menarik perhatian orang lain boleh jadi menjadi anak yang mengejar kekuasaan. Ada 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Saya akan membahas dulu teknik mengenali masalah individu. Jika guru merasa terganggu atau bosan dengan tingkah laku seorang siswa, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari perhatian. Yang kedua, jika guru merasa terancam atau merasa dikalahkan, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari kekuasaan. Yang ketiga, jika guru merasa amat disakiti, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah menuntut balas. Yang keempat, jika guru merasa tidak mampu menolong lagi, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah ketidakmampuan. 7 masalah kelompok. Yang pertama, kurangnya kekompakan. Yang kedua, kesulitan mengikuti peraturan kelompok. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok.
Yang keempat, penerimaan kelas atau kelompok atau tingkah laku yang menyimpang. Yang kelima, kegiatan kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, kurangnya semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Yang ketujuh, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu upaya dalam menangani masalah. Yang pertama, behavior. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa perilaku baik dan buruk individu merupakan hasil pelajar. Yang kedua, socio-emosional. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa proses belajar mengajar yang baik didasari oleh adanya hubungan interpersonal yang baik antara peserta didik dan guru atau peserta didik dan peserta didik. Yang ketiga, Group Process Approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa pengalaman belajar berlangsung dalam konteks kelompok sosial dan tugas guru adalah membina dan memelihara kelompok yang produktif dan kohesif. Yang keempat, pendekatan otoriter. Pandangan yang otoriter dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Yang kelima, pendekatan permisif. Pendekatan yang permisif dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan pengajar yang memaksimalkan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu. Sekian penjelasan tugas mandiri manajemen kelas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.